Shalom saudaraku, kali ini kita akan menanggapi sesuatu yang sedang viral, yaitu apa yang disampaikan oleh tokoh yang kita hormati, yaitu Bang Ade Armando. Ya, minggu lalu Bang Ade Armando ini mengeluarkan sebuah video di Cokro TV, yaitu judulnya ayat-ayat kebencian ada di semua agama. Nah, kita akan menanggapi saudaraku, karena beliau menyampaikan dan mengupload akan beberapa ayat kitab suci Injil, saudara, ya, dari firman Tuhan yang kita miliki. Ya, kemudian dia ayat-ayat kebencian ada di semua agama itu, dia menafsirkan bahwa ayat tersebut, yaitu ayat dari Matius 10 ayat yang ke-34, itu adalah ayat kebencian, begitu ya. Nah, maksud dari Bang Ade ini, yang keliru itu adalah interpretasinya, jadi bukan teksnya. Nah, sekarang kita harus menjawab, saudara, sebagai orang Kristen, kita memberikan akan jawaban, ya, untuk meluruskan akan kesalahpahaman ini. Pertanyaannya, benarkah apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando tersebut, yaitu bahwa Matius 10 ayat 34 yang dibacakan oleh beliau itu adalah ayat kebencian yang ada di dalam Injil yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya bacakan ya saudaraku ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, satu ayat ini saja dipotong, lepas dari konteksnya. Sehingga oleh Bang Ade ini dijadikan bukti bahwa di dalam Injil pun juga ada ayat pedang, begitu ya. Tuhan Yesus datang bukan bawa damai tetapi bawa pedang, ya. Nah, ini kemudian tentunya kalau orang menafsirkannya tanpa melihat konteks, pedang itu kan senjata pembunuh, ya, senjata untuk membunuh lawan. Sehingga ini disebut ayat kekerasan, ayat pedang, ayat perang, ayat kebencian, begitu ya, yang ada di dalam Injil menurut Bang Ade Armando. Nah, saudaraku, ketika saya mendengar akan kata-kata beliau ini, rasanya tergelitik untuk memberikan satu sumbangan, ya, bagi pendengar semua yang sempat mendengarkan, yaitu jawaban dari pihak Kristen itu sebetulnya seperti apa mengenai ayat tersebut. Nah, pertama, kita tidak bisa melepaskan sebuah teks dari konteks. Konteks dari ayat yang tadi dibacakan oleh Ade Armando itu adalah konteksnya, saudaraku. Kita lihat aja ayat Matius 10 ayat 32, jadi ayat sebelumnya. Bunyinya demikian, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi konteksnya adalah tentang mengikut Kristus dan harga mengikut Dia. Jadi ini konteksnya itu bayar harga ketika seseorang itu memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Makanya dikatakan ayat 34, ya saya ulangi ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Kemudian ayat yang ke-35, perhatikan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Terjadi perpisahan.
antar anggota keluarga. Karena ikut Yesus. Paham ya saudaraku? Jadi konteksnya itu. Dan kemudian ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bukan berarti bahwa pengikut Kristus itu memusuhi orang lain. Karena itu akan bertentangan dengan ajaran dari Tuhan Yesus yang berkata bahwa kasihilah musuhmu. Jadi tetap mengasihi keluarga, tapi keluarga memusuhi dia. Karena dia menetapkan hati mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Itulah sebabnya ayat 37 dan seterusnya dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Memang tegas Tuhan. Kalau memilih ikut dia, ada harga yang harus dibayar. Termasuk kamu mau mengasihi siapa? Mengasihi bapak ibu lebih daripadaku, ya tidak layak bagiku, kata Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi pedang di sini adalah pemisahan yang bisa terjadi. Tidak selalu, saudaraku, tapi bisa terjadi. Karena apa? Karena ada orang mau ikut Yesus. Ngerti ya? Jadi bukan pedang untuk bunuh-bunuhan, bukan pedang yang memisahkan. Jadi kalau dikatakan aku datang bukan bawa damai melainkan pedang, itu pedang yang memisahkan. Karena ada orang yang mau ikut Yesus, mau percaya Yesus, oleh keluarganya dia mendapat tentangan yang sangat keras. Kemudian ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau mau ikut Tuhan Yesus, ada salib yang harus dipikul, ada diri sendiri yang harus disangkal. Berat, saudara, bukan tidak berat. Anak yang karena Kristus dia diusir oleh keluarganya, dia tidak diaku anak, ya apa itu? Hak warisnya dibatalkan, itu berat. Dia tetap rindu untuk bisa dekat pada ayah dan ibu, tetapi ayah dan ibu karena gara-gara dia ikut Yesus tidak mau menerima dia lagi. Dianggap anak durhaka. Itu berat, saudara. Itu yang dimaksudkan sangkal diri dan pikul salib. Nah, kalau Bang Ade Armando memahami konteks ini, tentunya tidak akan memakai ayat itu sebagai salah satu bukti ini adalah ayat kebencian, ini adalah ayat kekerasan di dalam Kristen. Paham ya, saudaraku? Nah, saya ingat, saudara, 2 tahun yang lalu, viral di Cokro TV juga, saudara, nanti bisa lihat, ini kata-kata dari Bang Ade ya, kita lihat sepotong saja. Ada yang marah, ada yang baper ketika saya membela Kak Cut Fitri Handayani. Fitri Handayani ini adalah seorang perempuan Aceh yang memilih untuk pindah agama dari Islam menjadi Kristen dan sekarang menetap di Medan. Gara-gara pilihannya itu dia diserang, dipersekusi, kedua anaknya itu direbut dari dirinya oleh keluarganya. Iya, seperti itu saudaraku. Jadi Bang Ade Armando ini adalah seorang tokoh pluralis yang ya luar biasa, saudara. Dia berkata bahwa itu hak dari orang untuk pindah agama. Tapi mengapa dipersekusi, kan begitu ya? Mengapa Cut Fitri Handayani yang dikatakan oleh Bang Ade tadi, dia gara-gara dia pindah agama dari agama yang lama menjadi orang Kristen, maka dia harus dipisahkan dengan 2 buah hatinya. Dia seorang janda, saudaraku ya. Janda yang kemudian menikah lagi dan kebetulan suaminya orang Kristen, dan dia dengan kesadaran sendiri, dia menerima akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian dia menjadi Kristen. Nah, persekusi itu terjadi. Anaknya dirampas, saudaraku. Dan dia tidak boleh lagi ketemu dengan anaknya.
dua buah hatinya dipisahkan dengan dia. Dan itu hancur hati kalau saudara lihat videonya Cut Fitri Handayani ini, menyedihkan sekali. Sakit sekali dia bagaimana dia harus pisah. Nah, itulah sebetulnya penggenapan dari apa yang Bang Ade angkat sebagai ayat kebencian tadi. Jadi kalau Bang Ade Armando mungkin sempat, ya oleh ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan, sempat dengar kata-kata saya ini, ya tolong Bang Ade bisa koreksi barangkali. Jadi rupa-rupanya justru Bang Ade Armando ini sudah meneguhkan akan ayat ini, ayat Matius 10:34 ini sudah diteguhkan dan sudah dibela oleh Bang Ade Armando dalam kasus Cut Fitri Handayani tersebut. Ya, itu cabut dari Islam kok harus dihukum mati. Cokro TV 2 tahun yang lalu tentang Cut Fitri Handayani. Jadi saya percaya ketika Anda mendengar akan apa yang saya jelaskan ini, Anda jadi paham ada kekeliruan dari Bang Ade Armando. Tapi kita maklum saudaraku, karena Bang Ade bukan orang Kristen, jadi ini saya harap dapat meluruskan, sehingga Anda yang mendengarkan pemahamannya bisa jadi lebih luas. Tuhan berkati.